Terlihat Nona Senior langsung menyerang kepada Nefeng dan Nona Rubah. Senior juga melakukan trik pengalihan untuk menyerang. Ia pun melemparkan bubuk pengusir rubah kepada Nona Rubah. Ia juga menangkap Nona Rubah dengan tempat penjara yang sudah ia siapkan. Ia pun mengatakan agar Nona Rubah berdiam dirilah di sangkar tersebut. Sementara itu Nefeng langsung bertarung melawan Nona Senior. Nefeng berkata, nampaknya persiapan dari Nona Senior cukup matang. Ia pun menduga pastinya Nona Senior bukan pertama kali melakukan hal semacam ini. Nefeng pun mendengar bahwa ada murid magang langsung yang bernama Fu Yingfan yang bergabung bersamaan ke sekte dengan Nona Senior. Bahkan bakatnya jauh melebihi kemampuan Nona Senior. Ditambah lagi 2 tahun yang lalu Fu Ying tiba-tiba saja meninggoy secara tidak terduga. Pastinya itu ada hubungannya dengan Nona Senior. Mendengar hal tersebut, Nona Senior pun mengakui bahwa Nefeng memang pintar, tapi terlalu pintar dapat menyebabkan Nefeng meninggoy. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan burungnya untuk menyerang Nefeng. Namun dengan mudahnya Nefeng mengatasi serangan tersebut. Ditegaskan oleh Nefeng, Pulau Naga Emas memperlakukan Nona Senior dengan baik. Tapi mengapa Nona Senior menghabisi murid magang tersebut? Di saat pertarungan, Nefeng menduga bahwa Nona Senior melakukan itu demi api surgawi. Terlihat Nona Senior tidak mau menjawab itu. Nona Senior percaya diri bahwa Nefeng hanyalah ranah tingkat 4. Akan sangat mudah baginya untuk menghabisi Nefeng. Hingga akhirnya Nefeng menyerang dengan niat pedangnya yang sangat besar. Serangan itu pun berhasil membuat Nona Senior terpental. Nona Senior menjadi heran bagaimana Nefeng yang di ranah martial science tingkat 4 memiliki niat pedang yang seperti itu. Lalu kemudian ketika Nefeng menyerang kembali kepada Nona Senior justru malah membebaskan Nona Rubah dari kurungannya. Yang ternyata muncul guru Nona Senior yakni Master Zen. Master Zen langsung menyerang kepada Nefeng, akan tetapi serangannya dihalangi oleh Nona Rubah. Setelah hal itu, Nona Senior berpura-pura mengatakan kepada gurunya bahwa ia sudah memerintahkan agar menunggu gurunya itu. Tapi Nefeng dan Nona Rubah tidak mau menunggu. Bahkan ia memfitnah bahwa mereka berdualah yang menyerangnya. Namun Nona Liu yaitu Nona Rubah, ia pun membela bahwa Nona Senior lah yang menyerang mereka lebih dulu, bahkan menghabisi murid magang yakni Fu Yingfan. Tapi Nona Senior dengan aktingnya mengatakan bahwa ia memperlakukan Yingfan seperti adik kandungnya. Nefeng juga membela bahwa Nona Senior lah yang memasang penghalang di kapal, yakni selama perjalanan, dan juga menyerang mereka berdua. Dan jelas ini sudah direncanakan sebelumnya. Tapi karena tidak ada bukti, Nona Senior pun kembali berakting dengan berpura-pura menangis. Ia juga berpura-pura kesakitan di depan gurunya tersebut. Master Zen pasti membela Nona Senior. Ia pun mencabut status Nefeng dan Nona Rubah sebagai murid langsung. Juga menyuruh mereka berdua untuk ikut bersamanya untuk diinterogasi. Nefeng pun mengatakan bahwa semua orang tahu Master Zen adalah orang yang keras kepala dan juga seenaknya. Jelas saat ini itu pun terbukti dengan membela muridnya yang adalah pengkhianat. Mendengar itu, Master Zen sangat marah. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan naga dari langit untuk menyerang Nefeng.
Nefeng pun berkata bahwa sepertinya rumor itu benar, bahwa tetua tertinggi dihabisi oleh Master Zen. Master Zen langsung menyerang dengan kekuatan naganya. Sementara Nefeng mencoba untuk membuat penghalang untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan Nona Senior pun meremehkan Nefeng, mencoba untuk menahan serangan Kaisar Siluman tingkat 6, hingga akhirnya Nefeng pun mengeluarkan tanduk naga leluhur. Hal itu membuat tetua tertinggi keluar dari pengasingannya. Pancaran kekuatan cahaya pun menembus langit. Tetua tertinggi itu yang adalah adik dari leluhur naga. Ia pun mempersilahkan Nefeng dan lainnya untuk masuk dan mengobrol dengannya. Setelah hal itu, terlihat Master Zen menceritakan seluruh situasinya kepada tetua tertinggi. Disampaikan oleh tetua tertinggi bahwa api surgawi esnya dapat menyembuhkan beberapa luka bakar. Nona Rubah mencarinya pasti untuk menyelamatkan seseorang. Nona Rubah pun jujur saja bahwa ia ingin menyelamatkan babi kecilnya. Walaupun leluhur klan rubahnya tidak ingin merepotkan tetua tertinggi dengan mengobati babi kecil. Meski begitu, ternyata tetua tertinggi setuju untuk mengobati babi kecil tersebut. Hingga akhirnya dengan api surgawi api es, babi kecil yang bernama Nobao itu berhasil diselamatkan. Setelahnya, tetua tertinggi menanyakan kepada Nona Senior bahwa Ying Fan tiba-tiba saja mengkhianati mereka, apalagi kematiannya juga cukup mencurigakan. Ia pun menanyakan kepada Nona Senior apa hubungan Nona Senior dengan masalah ini. Nona Senior sambil menghormat kepada tetua tertinggi, ia pun mengatakan ia telah puluhan kali keluar masuk tanah rahasia. Jika ia punya niat jahat, pasti ia sudah bertindak sejak lama. Dibela juga oleh Master Zen bahwa muridnya itu telah bergabung selama 5 tahun, yang selalu bekerja keras dengan rajin tanpa kesalahan. Direspon oleh Nefeng, mari kesampingkan dulu masalah Ying Fan. Nona Rubah telah menyelesaikan keinginannya untuk menyelamatkan peliharaannya. Tapi mengapa Nona Senior ingin menghabisi Nona Liu? Namun justru Nona Senior menuduh bahwa Nefeng lah yang berencana untuk menghabisinya. Nefeng pun meminta kebijaksanaan dari tetua tertinggi untuk masalah ini. Disampaikan oleh tetua tertinggi selama 4 tahun, ia sering melihat bahwa Nona Senior dan Master Zen, meskipun Zen ini memiliki temperamen yang buruk dan tidak sabaran, tapi tidak diragukan lagi bahwa Zen adalah pelayan paling setia di Pulau Naga Emas. Ia pun berharap setelah meninggoinya Ying Fan dan menaruh harapan besar kepada Nona Senior. Namun sayangnya ia salah besar menilai Nona Senior. Mendengar itu justru Nona Senior pun tertawa. Ia pun mengatakan, jika Ying Fan tidak meninggoi, kapankah gilirannya untuk menjadi murid langsung? Nona Senior ternyata iri dengan bakat yang dimiliki oleh orang seperti Nefeng. Ia pun menyebut tetua tertinggi itu adalah orang munafik. Lantas ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat Nona Senior seperti dirasuki oleh seseorang, dan ia pun langsung saja menyerang kepada tetua tertinggi. Master Zen juga menyerang kepada muridnya itu yang telah berkhianat. Nona Senior pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Hal itu membuat ketua tertinggi dan lainnya pun menahan serangan tersebut.
Namun setelah hal tersebut terlihat tetua tertinggi tahu bahwa segelnya telah rusak, ia pun menyuruh Master Zen untuk kumpulkan semua kaisar iblis ranah tingkat 5, yakni untuk datang ke sini dan juga untuk bertahan melawan musuh. Sedangkan saat itu Nefeng menolak untuk pergi bersama Master Zen dan juga Nona Rubah karena ia yakin bisa membantu tetua tertinggi. Tetua tertinggi juga mengetahui bahwa Nefeng adalah reinkarnasi dari Raja Dunia. Daripada itu ia yakin Nefeng bisa membantu dirinya. Lalu kemudian muncullah serangan dari atas yang bertubi-tubi. Ternyata itu adalah makhluk yang dipenjara selama 300 tahun oleh tetua tertinggi. Diketahui bahwa tetua tertinggi bernama Pang Yuzi. Nefeng mengetahui bahwa bocil yang di depannya itu adalah wujud dari api surgawi. Ditambah lagi api surgawi ini memiliki kecerdasan. Tidak heran bahwa Nona senior pun dikendalikan. Disampaikan oleh Nona Yuzi, bukannya api surgawi ini tinggal di domain dewa, malah datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dan jelas itu untuk memicu pertikaian di antara klan. Dan Nona Yuzi pun tidak bisa memaluminya. Ia juga akan melawan api surgawi tersebut dengan api esnya yang secara alami dapat melawan api surgawi. Bahkan jika ia meninggoy harus membawa api surgawi itu bersamanya. Api surgawi itu pun menceritakan di saat ia turun ke dunia, ia pun mengalami luka yang cukup parah. Kalau ia tidak terluka, tetua tertinggi tidak akan bisa menjebaknya dengan basis kultivasi yang dimiliki oleh Nona Yuzi sekarang. Sedangkan Nefeng mengatakan bahwa api surgawi ini mengendalikan Nona senior untuk melakukan banyak hal. Dan itu semua untuk melemahkan kekuatan dari tetua tertinggi. Hal itu pun dibenarkan oleh api surgawi bocil. Bocil api langsung menyerang dengan api surgawinya yang seperti meteor kepada Nona Yuzi dan juga Nefeng. Terlihat Nona Yuzi menahan serangan dari api surgawi dengan kekuatan esnya. Ia juga menyampaikan kepada Nefeng agar bertindak sesuai situasi. Terjadilah pertarungan di antara api surgawi dan Nona Yuzi. Meski begitu, ternyata kekuatan bocil api surgawi bisa membuat Nona Yuzi menjadi terpojok. Sementara itu terlihat Nefeng juga mengeluarkan kekuatan naga api ilahi untuk menyerang bocil api surgawi. Meski begitu ternyata kekuatan api surgawi itu sangat kuat. Nefeng sampai harus membuat penghalang untuk melindungi diri. Hingga akhirnya Nona Yuzi mengeluarkan kekuatan naga esnya untuk menyerang bocil api surgawi. Nefeng yang mengamati di bawah, ia pun menduga bahwa kekuatan bocil atau api surgawi itu nampaknya mendekati ranah dewa. Ia pun tidak bisa diam saja, lalu menyuruh kepada ular imutnya agar membantu senior Yuzi. Sedangkan ia akan mengatur formasi. Ular imut langsung menyerang kepada bocil api surgawi. Mendapat serangan tersebut, bocil api surgawi mengetahui bahwa garis keturunan dari darah ular ini tidak sembarangan. Akan tetapi sayangnya masih kecil dan belum berkembang. Lalu kemudian Nefeng mengeluarkan rantai belenggu jiwa untuk mengikat bocil api surgawi, dibantu oleh Nona Yuzi dan juga ular imut. Hingga akhirnya bocil api surgawi itu berhasil dikalahkan. Namun ternyata bocil api masih muncul dan akan menyerang kepada Nefeng. Nona Yuzi pun menyuruh Nefeng gunakan tanduk naga untuk bertahan dari serangan tersebut. Meski bertahan menggunakan tanduk naga, Nefeng masih terpental oleh serangan dari bocil api surgawi.
Ditambah lagi ia pun terkena racun api surgawi dari bocil api surgawi. Nona Yuji pun langsung bergegas untuk menolong Ne Feng. Dikatakan oleh bocil api bahwa racun api surgawinya begitu telah memasuki meridian, Ne Feng pasti akan meninggoy. Sementara Nona Yuji juga dibantu oleh ular imut untuk menetralkan racun api surgawi, namun tampaknya ia tidak bisa menetralkannya. Hingga akhirnya Nona Yuji pun menyuruh ular imut untuk menjaga Ne Feng dikarenakan ia akan melawan bocil api surgawi. Ketika pertarungan di antara Nona Yuji dan bocil surgawi berlangsung, mutiara api ilahi milik Ne Feng pun keluar dan tampaknya menyerap racun api surgawi. Ne Feng pun menjadi terkejut dikarenakan ia hanya tahu bahwa mutiara api ilahinya dapat meningkatkan kecepatan kondensasi api dan juga memiliki kekuatan serangan melebihi ranah dari pemilik itu sendiri. Ia pun tidak menyangka bahwa mutiara api ilahinya dapat menyerap racun api surgawi, tapi Ne Feng mengingat perkataan dari senior Huang Ling bahwa mutiara api ilahi ini berasal dari domain dewa. Ia pun menduga mungkinkah mutiara api ilahi ada hubungannya dengan api surgawi. Hingga akhirnya Ne Feng pun punya rencana. Ia pun membisikkan kepada ular imutnya, yakni untuk melaksanakan rencana tersebut. Sementara itu pertarungan bocil api surgawi dan Nona Yuji masih berlangsung. Nona Yuji terpental oleh serangan bocil api, namun muncullah ular imut yang langsung menyerang kepada api surgawi. Sementara Ne Feng menyerang dari kejauhan memakai niat pedang hatinya. Bocil api terkejut bahwa Ne Feng, seorang martial science, telah mengembangkan pedang hati. Kemudian Ne Feng memakai mutiara api ilahi untuk menyerap bocil api surgawi. Dan benar saja, bocil api surgawi pun berhasil diserap. Tidak lama muncullah Master Zen dan para tetua lainnya. Master Zen terkejut bahwa Ne Feng yang mengalahkan bocil api surgawi. Ia pun meremehkan karena Ne Feng hanyalah martial science tingkat 4. Para tetua juga terkejut, bahkan seorang tetua tertinggi saja yang adalah kaisar monster tingkat 9 perlu menghabiskan ribuan tahun kultivasi hanya untuk menekan api surgawi. Nona Yuji pun akan menyembuhkan luka Ne Feng terlebih dahulu. Ne Feng juga berpikir tidak baik untuk membicarakan tentang token ilahi. Lebih baik ia beristirahat sejenak. Setelah hal itu, terlihat tetua tertinggi menyuruh pelayannya agar jangan ganggu diskusinya dengan Ne Feng. Kemudian Ne Feng menunjukkan token ilahinya. Nona Yuji pun mengatakan ia pikir tidak akan bisa memenuhi permintaan seumur hidup ini. Hal ini sungguh keajaiban yang terjadi. Nona Yuji pun mengeluarkan sepotong token lainnya. Hingga akhirnya token ilahi sejati dengan sendirinya menyatu. Token ilahi sejati langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membawa Ne Feng masuk ke dalam pavilion pil spiritual. Setelah Ne Feng mengambil sebuah pil, ia pun menjadi heran. Padahal token ilahi sejati sudah utuh, tapi mengapa alam baru belum terbuka? Namun tiba-tiba saja ada sebuah gunung yang muncul di sana. Ne Feng langsung menuju gunung itu, yang ternyata ini adalah altar pemeliharaan roh. Altar pemeliharaan roh itu langsung mengeluarkan auranya kepada Ne Feng. Akan tetapi Ne Feng dipanggil oleh Nona Yuji. Ia pun tahu masih ada banyak waktu dan ia masih memiliki pertanyaan yang harus ditanyakan. Hingga akhirnya ia pun kembali ke ruangan.
先生，时间流速和流。 Di sana ia pun dipuji oleh Nona Yuzi karena masih begitu muda tapi bisa menguasai dunia kecil. Nona Yuzi juga merasakan bahwa dalam tanduk naga ada keberadaan kakaknya. Nefeng langsung mengeluarkan kristal dari dalam tanduk. Yang itu adalah pecahan jiwa dari leluhur naga. Setelah menjelaskan semuanya, Nona Yuzi pun sangat kesal dengan sekte dunia bawah dan mereka sekarang adalah musuh bebuyutan. Tapi kata Nefeng, sebelum bertindak lebih jauh, lebih baik membantu penyembuhan dari kakak Nona Yuzi. 在搞清楚真相前， Nona Yuzi akan berusaha untuk membangun kembali tubuh fisik kakaknya itu. Nona Yuzi pun ingin menanyakan tentang api surgawi, namun sepertinya Nefeng juga tidak tahu jelas tentang mutiara api ilahinya, yakni yang bisa menyerap api surgawi. Nona Yuzi pun mengatakan nampaknya harus menunggu Nefeng menjadi lebih kuat dulu agar bisa menyelidiki mutiara api ilahi. Nefeng bergumam karena mutiara api ilahi berasal dari domain dewa. Bocil imut yakni Xiaojio pasti tahu sesuatu. Nefeng mengetahui bahwa Nona Yuzi adalah sepupu dari leluhur klan naga. Ia pun menanyakan apakah Nona Yuzi kenal dengan Raja Dewa Zhenwu. Ternyata Nona Yuzi adalah saudara kandung dengan leluhur naga. Nama asli leluhur naga adalah Pang Yulin. Ia pun menjelaskan demi perjalanan kultivasi yang aman, kakaknya menggunakan nama samaran Ao Tianlu. Ia menceritakan lebih dari 10.000 tahun yang lalu Pulau Naga Emas mengasingkan diri dari dunia. Kakaknya memberanikan diri keluar tanpa izin, dan setelah kembalinya dari perjalanan, kakaknya sudah menjadi tunggangan dari Raja Dewa. Hal itu dicemooh oleh banyak rakyat di Pulau Naga Emas, dan 1000 tahun kemudian kakaknya mengirimkan token ilahi melalui keterampilan rahasia kepadanya, dan itu juga merupakan pertemuan terakhir ia dan kakaknya. Nefeng pun menanyakan apakah Nona Yuzi tahu bahwa klan dari Gunung Naga Terbang adalah keturunan dari leluhur klan naga. Namun Nona Yuzi bilang setelah keluar dari pengasingan ia mengetahui hal itu, tapi karena kerumitan dan kerahasiaan token ilahi, ia pun tidak terlalu dekat dengan Gunung Naga Terbang. Nefeng pun mengatakan bahwa namanya adalah Nefeng dan ia hanya menggunakan nama samaran Jiang Lingfeng. Ternyata Nona Yuzi sudah mengetahuinya karena ia mengirim orang untuk mengawasi Gunung Naga Terbang. Tapi sayangnya orang-orang dari Pulau Naga Emas salah paham. Kata Nefeng, jangan khawatir, setelah Hao Tian nanti meninggoy, itu akan menjauhkan hubungan dengan Pulau Naga Emas, tapi itu semakin aman. Nefeng mengeluarkan pil kenaikan dewa, dapat membantu seseorang menjadi dewa dari puncak Rana Kaisar. Nefeng pun memberikannya kepada Nona Yuzi, karena hanya dengan Nona Yuzi masih hidup, maka senior Ao dan Gunung Naga Terbang memiliki harapan. Nona Yuzi pun menghormat dan berterima kasih kepada Nefeng. Tapi kata Nefeng tidak perlu seperti itu, cukup izinkan dirinya untuk mengasingkan diri selama beberapa hari. Nona Yuzi pun mempersilahkan Nefeng bisa sesuka hatinya sampai kapanpun mengasingkan diri. 此等宝药，从 严重了。 Sementara itu di luar, Nona Rubah dan bocilnya mengamati Nefeng yang telah mengasingkan diri selama 19 hari. Ia pun menjadi kepo dengan apa yang sedang Nefeng lakukan. Ia pun memakai jimat yang menyerupai adiknya untuk mengelabui para penjaga di sana. Di sisi lain, Nefeng sedang berkultivasi di altar pemeliharaan roh. Ia pun mengetahui ia semakin dekat untuk naik ke ranah tingkat 6, hingga akhirnya ia pun berhasil menembus ranah 2 tingkat, lalu mengeluarkan transformasi kedua dari naga api ilahi. Sementara itu di luar, ternyata Nona Rubah berhasil ditemukan oleh para penjaga.
Tidak lama muncullah Nefeng dari dalam pintu. Bocil rubah menjadi terkejut. Dalam 19 hari Nefeng menembus 2 tingkat sekaligus. Ia pun menyebut bahwa monster yang di sini sebenarnya itu adalah Nefeng. Tidak lama muncullah tetua tertinggi yakni Nona Yuzi. Nefeng pun berkata bahwa hanya terjadi sedikit kesalahpahaman antara Nona Rubah dan juga para prajurit. Saat itu Nona Yuzi juga memberikan selamat karena Nefeng berhasil menembus ranah martial science tingkat 6. Nefeng memberitahukan bahwa ia harus segera kembali ke Gunung Naga Terbang dikarenakan ia harus kembali lebih awal untuk berjaga-jaga. Nona Yuzi pun memberikan tokennya kepada Nefeng agar Nefeng bisa menghubunginya kapanpun. Nona Yuzi juga sudah membuat peraturan mengenai urusan yang Nefeng percayakan. Ketika itu para penjaga pun terkejut. Itu adalah token naga emas yang ketika melihatnya sama dengan melihat penguasa pulau. Wih, Rod Nefeng nih bos, jangan main-main. Mereka pun mempertanyakan mengapa memberikannya kepada Nefeng, walaupun Nefeng bakatnya sangat luar biasa. Akan tetapi diberitahu oleh Master Zen bahwa tanpa Nefeng, Pulau Naga Emas mungkin sudah lama menghilang karena serangan api surgawi dan hanya Nefeng yang mampu mengatasinya. Saat itu Nefeng juga tidak mau membawa kaisar monster walau ditawari oleh Nona Yuzi dikarenakan ia harus menyelesaikan urusan ini sendirian. Nefeng juga memberikan beberapa pil kepada Nona Rubah. Itu dapat mengatasi hambatan terobosan ranah dan mencapai tingkat 7. Anggap saja ini hadiah karena melindungi Nefeng dengan nyawa Nona Rubah di hari itu. Hingga akhirnya Nefeng pun pergi menaiki perahu terbangnya. Setelah hal itu terlihat bocah rubah pun tahu bahwa Nefeng berbakat dan menghargai kebaikan orang lain, pasangan yang cocok untuk Nona Rubahnya. Nona Rubah pun sedikit marah kepada bocil rubah itu karena bilang kalau Nefeng adalah manusia biasa sebelumnya. Namun sayangnya kata Nona Rubah, Nefeng sudah punya istri. Ia juga tidak mau merebut Nefeng dari istrinya karena sebagai putri kebanggaan klan rubah ia tidak melakukan hal serendah itu. Lagi pula ia masih bisa menjadikan Nefeng sebagai sahabatnya ketika mereka bertemu lagi nanti. Waduh, kalau gitu sama abang aja Neng Rubah, Neng Rubah. Tapi bocil rubahnya tidak yakin Nona Rubah bisa menjadi sahabat Nefeng dikarenakan Nona Rubah itu tidak cerdas seperti Nefeng. Hal itu pun ditertawakan oleh tetua tertinggi dan juga yang lainnya. Sementara itu kembali kepada Nefeng. Ketika di jalan api surgawi muncul dari dalam mutiara api ilahi. Ia pun ingin dibebaskan oleh Nefeng. Meski begitu kata Nefeng, api surgawi tidak bisa apa-apa ketika di dalam mutiara api ilahi. Bocil api surgawi pun menawarkan akan membantu Nefeng menghabisi leluhur Hautian, juga membakar sekte dunia bawah. Tapi kata Nefeng, api surgawi tidak layak bernegosiasi dengannya. Bocil api surgawi menjadi marah. Ia mengatakan Nefeng pikir Nefeng adalah reinkarnasi dari Raja Dewa, yang padahal Nefeng benar adalah reinkarnasi Raja Dewa. Nefeng terus melaju ke arah Gunung Naga Terbang untuk mengetahui kabar Nona Yuyan dan juga yang lainnya. Berpindah ke kuil Hautian. Di sana leluhur Hautian pun muncul disambut oleh para bawahannya dikarenakan baru saja kembali dari pengasingan. Leluhur Hautian sangat marah begitu mendengar bahwa putranya sudah dihabisi oleh Nefeng. Ditambah lagi kata tetua Yuan Chen, ia juga harus mundur dikarenakan terluka parah oleh Nefeng. Leluhur Hautian nampaknya akan menghukum para bawahannya yang tidak becus melindungi putranya. Yuan Chen berkata bahwa ia awalnya ingin menghabisi Nefeng, namun ia dikhianati oleh para ketua dari 3 sekte utama.
Namun tenang saja, dikarenakan ia sudah mengubah 3 ketua itu menjadi boneka dan akan menghilangkan ancaman bagi mereka. Tapi leluhur Hao Tian nampak tidak percaya, dikarenakan itu hanya alasan dari Yuan Chen saja. Namun Yuan Chen bersumpah bahwa itu benar, hingga akhirnya leluhur Hao Tian mengumumkan agar semua orang menyaksikan kehancuran Gunung Naga Terbang. Ia pun menyuruh pasukannya untuk segera berangkat ke Gunung Naga Terbang. Sementara itu di luar Gunung Naga Terbang, Nona Yuyan dan para klan naga sudah bersiap dengan serangan yang akan datang. Nona Yuyan pastinya sudah bersiap dikarenakan ia sudah menembus tingkat 4 dan itu hanya untuk bertarung bersama Ne Feng. Di sisi lain terlihat ada 4 praktisi yang memantau. Mereka mengatakan dibutuhkan 2000 tahun lagi bagi Martial Emperor untuk muncul di Laut Barat saat baru menembus seperti angin menghancurkan Gunung Naga Terbang. Mereka pun nampaknya mengincar harta karun di Gunung Naga Terbang ketika perang berlangsung. Tapi saat itu ada 3 orang yang memakai jubah. Mereka nampaknya ingin menangkap Yuan Chen. Tidak lama setelah itu muncullah leluhur Hao Tian dan para bawahannya. Leluhur Hao Tian dengan hentakan kekuatannya langsung menghancurkan penghalang dari Gunung Naga Terbang dengan sangat mudahnya. Saat itu leluhur Hao Tian menyuruh ketua klan naga yakni Ao Suan untuk mundur saja, tapi itu hanya untuk bagi klan naga. Hingga akhirnya ketua klan naga pun menyerang. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Serangan itu juga berdampak luas kepada para praktisi yang sedang memantau. Mereka pun menduga nampaknya Gunung Naga Terbang akan segera hancur. Sementara itu Aomang juga menyerang kepada tetua Yuan Chen. Pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Yuan Chen juga meremehkan Aomang yang tidak akan bisa menjadi seekor naga yang sebenarnya. Di sisi lain, anggota klan naga lain juga bertarung dengan para bawahan leluhur Hao Tian. Nona Yuyan juga melawan mereka dengan kekuatan api Phoenix-nya. Sementara pertarungan antara ketua klan naga dan Hao Tian masih terus berlangsung. Leluhur pun mendeteksi bahwa Ne Feng tidak ada di sini. Ia pun menanyakan apakah Ne Feng melarikan diri. Namun tidak dijawab oleh ketua klan naga. Ketua klan naga langsung menyerang. Tapi pada akhirnya ia pun terpental oleh serangan leluhur Hao Tian. Leluhur Hao Tian pun menganggap bahwa Ne Feng bersembunyi dan takut kepada dirinya. Hingga akhirnya ia pun akan menyerang dengan sekuat tenaga kepada ketua klan naga agar Ne Feng keluar dari persembunyiannya. Ia pun mengeluarkan teknik transformasi 9 pedang Hao Tian. Ketua klan naga mencoba untuk melindungi diri dengan tameng kekuatannya, tetapi itu percuma saja karena serangan pedang Hao Tian bisa menembus dan juga melukai dirinya. Sementara Yuan Chen juga mengeluarkan 3 boneka dari ketiga ketua untuk menyerang kepada Nona Yuyan dan juga yang lainnya. Boneka 3 ketua itu berhasil memukul mundur Nona Yuyan dan juga yang lainnya, termasuk Yuan Chen yang berhasil memukul Aomang dengan keras. Namun saat itu Nona Yuyan tahu ada yang aneh dan ternyata Aomang mengetahuinya.
karena tiga ketua itu adalah boneka hantu yang telah kehilangan jiwanya. Para praktisi yang sedang memantau pun terkejut. Ternyata Hao Tian bekerja sama dengan sekte dunia bawah, karena teknik boneka jiwa itu dari sekte dunia bawah. Terlihat leluhur Hao Tian pun tidak peduli dengan klannya sendiri. Yang penting segala sesuatu di Laut Barat akan menjadi milik kuil Hao Tian di masa depan. Leluhur Hao Tian langsung mengeluarkan kekuatan yang besar untuk melempar batu dari atas. Nona Yuyan dan juga anggota klan naga yang akan terkena serangan itu, nampaknya mereka sudah pasrah. Namun pastinya Nefang muncul tepat waktu untuk menyelamatkan. Ia juga menyuruh Nona Yuyan untuk mengambil kotak pedang dan serahkan sisanya kepada dirinya. Leluhur Hao Tian sangat marah karena Nefeng telah menghabisi putranya. Ia pun tidak akan membiarkan Nefeng pergi. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa Hao Yi itu memang pantas untuk ia habisi. Nefeng pun sambil mengeluarkan pedangnya untuk bertarung sengit dengan leluhur Hao Tian. Nefeng langsung menyerang ke arah leluhur Hao Tian. Namun terlihat semua serangan Nefeng berhasil dihindari oleh leluhur Hao Tian. Sementara itu tetua Yuan Chen yang sedang memantau, ia pun menjadi terkejut. Nefeng naik ranah 3 tingkat hanya dalam waktu sebulan. Ia pun akan menunggu dan mengamati situasi terlebih dahulu. Bahkan terlihat jelas serangan pedang Nefeng dihentikan hanya dengan jari leluhur Hao Tian. Lalu kemudian Nefeng akan mengeluarkan kekuatan naganya. Leluhur Hao Tian juga mengeluarkan teknik sekte dunia bawah yang disebut 7 pembunuhan dunia bawah. Benturan kekuatan pun terjadi di antara mereka berdua. Akan tetapi terlihat Nefeng kewalahan dengan serangan yang dilancarkan oleh leluhur Hao Tian. Disampaikan oleh leluhur Hao Tian jika Nefeng adalah murid dari klan Hao. Masa depan Nefeng pasti tidak terbatas. Asalkan saja tidak menghabisi putranya, ia pun akan memberikan Nefeng kesempatan kedua untuk hidup. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa ia tidak butuh kesempatan tersebut. Meskipun ia bukan orang suci, ia dilahirkan dengan integritas dan tidak akan pernah bergaul dengan orang jahat seperti leluhur Hao Tian. Mendengar hal itu, leluhur Hao Tian menyerang kembali dengan teknik pedangnya yang sangat banyak. Sedangkan Nefeng hanya bisa bertahan dengan serangan yang dilancarkan oleh leluhur Hao Tian. Nefeng mengetahui bahwa terus menunda seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Ia pun memprovokasi leluhur Hao Tian. Apakah hanya seginikah kemampuan seorang martial emperor? Ditambah lagi leluhur Hao Tian punya banyak keturunan, tapi hanya bisa menembus martial science. Bahkan dengan dukungan yang besar juga hanya bisa mencapai ranah tingkat 5. Mendengar hal tersebut, leluhur Hao Tian menganggap Nefeng hanya berbicara omong kosong. Ia pun mengeluarkan teknik formasi pedang hantu pembunuh. Namun Nefeng berhasil menyerang balik dengan serangan naga dan juga phoenix-nya. Ia pun memprovokasi bahwa Hao Yi waktu itu juga mencoba teknik ini, tapi berakhir dengan sangat menyedihkan. Leluhur Hao Tian semakin marah. Ia pun akan menghabisi Nefeng untuk menghibur roh putranya yang sedang ada di surga. Leluhur pun menyerang secara membabi buta dan sembarang. Ternyata inilah yang diinginkan oleh Nefeng. Ketika leluhur menjadi tidak tenang, maka ia bisa menyerang.
Namun saat itu muncullah ular hijau milik Nefeng yang membantu. Diteruskan oleh Nefeng dengan menyerang memakai mutiara api ilahi. Serangan itu pun berhasil memukul mundur keras leluhur Hao Tian. Leluhur Hao Tian memuji Nefeng bisa mendorongnya sampai seperti ini. Daripada itu, ia akan menunjukkan kepada Nefeng kekuatan sebenarnya dari seorang martial emperor. Ia pun mengeluarkan domain Hao Tian yang ternyata, kata tetua Yuan Chen, ini dapat memperpendek umur dari leluhur Hao Tian itu sendiri. Avatar roh besar milik leluhur pun muncul di domain tersebut. Hal itu membuat Nefeng tidak bisa bergerak. Ia pun mencoba melindungi diri dengan tameng kekuatan agar tidak langsung terkena tangan dari leluhur Hao Tian. Saat itu bocil api surgawi pun menawarkan bantuan. Jika terus seperti ini, maka Nefeng akan meninggoy. Hingga akhirnya Nefeng menyuruh agar bocil api surgawi untuk cepat membantu dirinya. Api surgawi itu pun masuk ke dalam diri Nefeng dan memunculkan domain pemusnah keabadian. Sebelum serangan penghabisan kepada leluhur Hao Tian, Nefeng mengatakan ini untuk seniornya dan murid luar yang meninggal secara tidak adil. Serangan satu jari dari Nefeng itu pun berhasil menghabisi leluhur Hao Tian sampai tidak tersisa. Sementara itu, bocil imut milik Nefeng juga menyerang 3 boneka dari 3 ketua sekte utama. Melihat hal itu, Yuan Chen langsung melarikan diri, tapi pastinya langsung diserang oleh Nefeng. Kemudian 3 orang yang memakai jubah itu pun turun, yang ternyata mereka bertiga itu dari 3 sekte utama dan berniat untuk membawa ketua mereka pergi dari sini. Nefeng pun menyuruh mereka untuk membawa ketua mereka pergi. Saat itu dikatakan oleh Nona Yuyan bahwa barusan ia mendengar suara seperti seorang gadis kecil. Nefeng memberitahu itu adalah roh dari artefak. Lalu tidak lama langit pun menjadi gelap diiringi oleh sambaran petir. Kemudian ada yang berbicara kepada Nefeng bahwa lama tidak bertemu dengan Nefeng. Ternyata orang yang muncul itu adalah Master Ding Wudao. Sebenarnya Master Ding tidak peduli dengan kuil Hao Tian. Ia hanya marah kepada Nefeng dikarenakan telah menghancurkan bonekanya, yakni kuil Hao Tian, dan juga telah menghancurkan bendera 1000 jiwanya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Nefeng. Hingga akhirnya ketua klan naga yang turun tangan untuk menahan serangan dari Master Ding. Akan tetapi ketua klan naga kewalahan dikarenakan perbedaan ranah mereka yang cukup jauh dengan Master Ding. Adik-adiknya dari klan naga pun akan membantu kakak mereka untuk bertarung bersama melawan Master Ding. Master Ding meremehkan ketua klan naga dan adik-adiknya bahwa mereka hanya sekumpulan ikan yang lemah. Lalu kemudian Nefeng maju untuk melawan Master Ding dikarenakan yang diincar adalah dirinya. Nefeng bersama anggota klan naga menyerang secara bersamaan kepada Master Ding. Sedangkan Master Ding nampaknya akan bersenang-senang terlebih dahulu dikarenakan tidak seru jika Nefeng dan anggota klan naga lainnya dihabisi dengan begitu cepatnya. Ditambah lagi saat itu Nefeng menyuruh ular hijaunya agar membawa Nona Yuyan pergi dari sini. Ia tidak ingin Nona Yuyan ikut campur dalam pertarungan melawan Master Ding. Dan ketika Master Ding akan mengejar Nona Yuyan yang dibawa pergi oleh ular hijau,
Nefeng menghentikannya dengan serangan api surgawi. Master Ding tidak tahu di manakah Nefeng mendapatkan mutiara api ilahi dan juga api surgawi tersebut, tapi ia yakin bahwa api surgawi itu belum tunduk sepenuhnya kepada Nefeng. Master Ding pun mengeluarkan domain dunia bawahnya untuk menyerang kepada Nefeng dan juga yang lainnya. Nefeng melindungi diri dengan tameng kekuatan, sementara anggota klan naga lainnya menyerang bersamaan kepada Master Ding.元灵玉，不知你从何处所得？ Terjadilah pertarungan di antara mereka. Bahkan Master Ding mengeluarkan api suci Asura untuk menyerang. Avatar roh Asura itu pun berhasil memukul mundur keras Nefeng dan anggota klan naga lainnya. Hingga akhirnya Nefeng akan melawan sendirian. Ia pun melindungi ketua klan naga dan adik-adiknya agar tidak ikut campur dalam pertarungan ini. 都去死吧！游戏，聂兄有后手。 Setelah hal itu, terjadilah pertarungan yang sengit di antara Nefeng dan juga Master Ding. Nefeng juga sangat yakin ia bisa menghabisi Master Ding seperti ia menghabisi bonekanya. Terlihat Nefeng bertahan dari serangan Master Ding dengan kekuatan tanduk naga. Ia pun mengetahui bahwa pertahanannya semakin melemah, sampai akhirnya ia pun terpental dengan keras. 受死！不，血鬼不可能！ 自然杀的，防御力变弱。 Kemudian bocil imut Xiaojio pun turun tangan untuk menyerang dengan satu jarinya. Serangan itu pun berhasil menembus api suci Aurora dan juga melukai Master Ding. Disampaikan oleh bocil imut Xiaojio bahwa tanduk naga itu masih belum pulih sepenuhnya. Mengapa Nefeng menggunakannya untuk menyerang? Nefeng mengakui untungnya ia masih ditolong oleh bocil imut Xiaojio. Tapi bocil imut mengatakan dalam beberapa dekade ke depan Nefeng dapat dengan mudah mengalahkan orang seperti Master Ding. Sementara Master Ding yang melihat roh artefak itu yang sangat berharga, dan itu pastinya berasal dari benda yang berharga juga, ia pun akan mengambil roh artefak tersebut. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Ia juga mengeluarkan dua api suci Asura untuk menyerang bocil imut Xiaojio. Namun itu percuma saja karena lagi-lagi satu serangan jari dari Xiaojio berhasil menembus dua api suci Asura sekaligus menyerang kepada Master Ding. Anggota klan naga sangat terkejut karena Master Ding itu seorang martial emperor tingkat 3. Mengapa bisa begitu mudah dikalahkan oleh roh artefak seperti bocil Xiaojio? Namun sepertinya Master Ding itu belum meninggoy. Dan benar saja muncullah sesuatu dari arah Master Ding yang menjulang ke atas langit. Terlihat itu bukanlah Master Ding yang bangkit, melainkan sebuah tongkat yang menyerang kepada Nefeng dan bocil imut Xiaojio. Mereka berdua pun bereaksi dengan melindungi diri. Hal itu juga membuat bocil imut Xiaojio menjadi pusing. Ternyata kata bocil imut bahwa tongkat itu bisa melawan dirinya. Nefeng pun bertanya apakah itu sebuah harta karun. Bocil imut merespon itu sepertinya agak familiar baginya, atau ia seperti tidak asing dengan tongkat tersebut. Hingga akhirnya Master Ding itu pun bangkit dari tumpukan batu dan memegang tongkat tersebut. Ia pun tidak menyangka bahwa niat pedang dari Nefeng begitu kuat. Jika bukan karena harta karun yang diberikan oleh tuan itu, dirinya benar-benar akan meninggoy di tempat ini. Bocil imut Xiaojio pun menanyakan siapa tuan itu, katakan kepada dirinya. Dijawab oleh Master Ding bahwa tuannya itu sangat mahir dalam tipu daya dan bocil imut Xiaojio tidak layak untuk mengetahuinya.
Hal itu pun membuat bocil imut mengingat seseorang. Akan tetapi ia tidak yakin bahwa orang itulah yang dijelaskan oleh Master Ding. Bocil imut Xiao Jiu menjelaskan kepada Nefeng bahwa orang itu adalah yang sangat menyebalkan. Terlihat Master Ding mengeluarkan kekuatan dari tongkat itu, yakni untuk menyerang kepada Nefeng. Ia pun menembak ke langit yang menyebabkan ketua klan naga dan adik-adiknya seperti terserap kekuatannya. Sementara itu Nefeng melindungi dirinya dengan tameng kekuatan agar tidak terkena kekuatan yang dipancarkan ke langit tersebut. Nefeng pun bertanya-tanya kekuatan apa ini karena dapat menyerap energi spiritual dari jiwa. Meski begitu, ternyata bocil imut tidak menyerah. Ia pun mengeluarkan serangannya, namun direspon dengan serangan pedang yang sangat besar dari Master Ding. Nefeng yang melihat bocil imut Xiao Jiu akan terkena serangan itu, ia pun langsung melindungi dengan tameng kekuatan, sedangkan Master Ding menyuruh Nefeng untuk berhenti melawan karena tidak ada yang bisa lolos dari formasi pemakan jiwa. Master Ding pun memperkuat formasi jiwanya. Terlihat ketua klan naga dan adik-adiknya melindungi diri juga agar kekuatan jiwa mereka tidak terserap. Meski begitu, salah satu di antara mereka pun tumbang. Ketua klan naga pun menyalahkan dirinya dikarenakan ia terlalu lemah dan membuat adik-adiknya menderita seperti ini. Akan tetapi adiknya yakni Aomang mengatakan, tanpa kakaknya ia mungkin sudah meninggoy sejak lama. Mau bagaimanapun juga, ketua klan naga akan selalu menjadi kakaknya. Sementara adiknya yang lain sepertinya pasrah. Ia pun mengatakan mereka akan menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Terlihat adik ketiga itu pun menangis. Hal itu membuat ketua klan naga dan Aomang berkata bahwa adik ketiga itu terlihat sangat jelek ketika menangis. Aduh, bisa aja. Di sisi lain, Nefeng juga tidak ingin meninggoy di sini dikarenakan istrinya masih menunggu dirinya pulang. Aduh, iya dong, pastinya menunggu pulang dong untuk bulan madu maksudnya gitu. Ya gitulah. Bocil imut Xiao Jiu pun menyuruh Nefeng untuk mempraktekkan teknik yang ia ajarkan, yakni untuk mengaktifkan segel pelindung token ilahi yang dijaga oleh leluhur klan naga memakai darah Nefeng. Ditambah lagi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bocil imut Xiao Jiu dengan tegas lakukan saja apa yang ia suruh. Akan tetapi Nefeng ragu dikarenakan setelah token ilahi terungkap maka akan muncul masalah. Meski begitu, kata Nefeng, tidak ada pilihan lain untuk saat ini. Hingga akhirnya Master Ding mengeluarkan serangan yang sangat besar untuk menghabisi Nefeng dan juga yang lainnya. Saat itu Nefeng langsung naik ke atas untuk melakukan apa yang disuruh oleh bocil imut. Ia pun mengaktifkan dengan darah untuk membuka jalan menuju kedewaan. Lalu kemudian token ilahi pun muncul dari atas langit. Token itu langsung menyerang kepada serangan dari Master Ding, sekaligus juga menyerang ke Master Ding sampai ia terpental sangat jauh. Setelah hal itu, bocil imut menyuruh Nefeng untuk menstabilkan dirinya. Sementara itu terlihat Master Ding walaupun terpental cukup jauh, ia pun sangat senang dan tertawa. Begitu mengetahui bahwa Nefeng memiliki token ilahi sejati, ia pun mengirimkan sebuah jimat untuk memberitahu tuannya bahwa token ilahi sejati telah muncul. Walaupun pada akhirnya Master Ding pun meninggoy di tempat itu. Ketika itu Nefeng pun mengetahui bahwa tempat ini tidak lagi aman dan mereka pun harus segera pergi dari sini. Ia pun memakai perahu terbang membawa ketua klan naga dan lainnya untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah Nefeng dan yang lainnya pergi, muncullah dua orang yang merasa aneh. Bukankah leluhur Haotian sudah meninggoy di sini? Dan bertanya-tanya siapa tadi yang menyebabkan keributan seperti ini? Yang padahal itu adalah Master Ding yang bertarung dengan Nefeng.
Mereka berdua pun mencari sesuatu yang mungkin itu akan berharga bagi mereka berdua. Lalu terlihatlah ada sebuah kristal ungu di sana yang menghilang ke bawah tanah, berpindah ke sebuah gua yang di sana ada Xiaowu yang sedang mengobati saudara-saudaranya. Di lain sisi, Nefeng sedang memulihkan diri. Ia pun ditemani oleh Nona Yuyan. Nona Yuyan pun tidak bisa apa-apa, padahal Nefeng sedang terluka parah dan ia tidak bisa membantu apapun. Namun kata Nefeng, ini bukan salah Nona Yuyan. Akan tetapi Nona Yuyan menyalahkan dirinya dikarenakan ia terlalu cemas kepada Nefeng. Waduh, boleh dong cemasnya kepada admin. Sekalipun ia tidak pernah bisa menyusul Nefeng dalam hal kekuatan seumur hidupnya. Meski begitu, ia tidak akan menyerah untuk menemukan jalannya sendiri dan membuat semua orang mengingat tentang dirinya. Direspon oleh Nefeng, pastinya ia menantikan hari itu terjadi. Nona Yuyan pun mengatakan bahwa obatnya sudah siap dan ia akan segera mengambilnya. Sedangkan Nefeng mengetahui bahwa masalahnya sudah seperti ini dan ia pun perlu mempercepat rencananya. 脚步了，药快好了，我会找到自己的。脚步了， Berpindah di tempat lain, yakni di Gunung Naga Terbang. Seorang praktisi pun mengecek kristal ungu yang ada di bawah tanah. Ia pun mengetahui bahwa niat pedang bawaan itu sangatlah menarik. Dan pastinya tidak diketahui apakah tujuan dari praktisi tersebut. Sementara itu terlihat Nefeng sedang akan mengumpulkan energi. Akan tetapi ternyata gagal. Ia pun bertanya-tanya mengapa ia tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan spiritual. Bocil imut muncul dan mengatakan ini adalah efek samping dari mengaktifkan segel pelindung. Mendengar itu, Nefeng mengetahui bahwa tanpa kekuatan spiritual ia hanya seperti orang biasa. Namun ketika itu ada ular imut milik Nefeng yang mendekat kepadanya dan memberi sinyal bahwa ia yang akan melindungi Nefeng. Walau saat ini Nefeng tidak punya kekuatan spiritual. Bocil imut Xiaojiu yang melihat ular imut dielus-elus oleh Nefeng, ia pun nampaknya menjadi cemburu. 你保护我， Dikarenakan ular kecil itu akan melindungi Nefeng, sedangkan dirinya saja berhasil menyelamatkan Nefeng. Hingga akhirnya Nefeng pun mengelus-ngelus kepala bocil imut dan mengatakan bahwa bocil imut Xiaojiu kerja yang bagus dan bocil imut adalah yang terbaik. Mendengar perkataan tersebut, ia pun langsung mengingat di masa lalu ketika Raja Dewa Zhenwu mengatakan hal ini kepadanya sambil juga mengusap kepalanya. Hal itu membuat bocil imut Xiaojiu menjadi menangis. Kembali kepada Nefeng yang justru bocil imut Xiaojiu menjauh dari Nefeng. Bocil imut Xiaojiu mengatakan menjauh darinya. Padahal ia awalnya akan menangis seperti di saat diusap oleh Raja Zhenwu. Sedangkan Nefeng berkata setelah ia hidup begitu lama, hatinya masih seperti anak kecil. Nefeng pun menanyakan kepada bocil imut Xiaojiu, senior Huang Ling tidak menyebutkan segel pelindungnya. Kata bocil imut bahwa leluhur naga mengatakan kepala orang itu terluka sebelum ia melarikan diri dan mungkin tidak dapat mengingat banyak hal. Nefeng juga menanyakan siapakah sebenarnya tuan yang disebutkan oleh Master Ding sebelumnya. Dijelaskan oleh bocil imut bahwa batu itu sangat mirip dengan harta karunnya, tapi ada beberapa perbedaan. Meski begitu, siapapun dia, jika beritanya muncul kembali, orang-orang dari sekte dunia bawah tidak akan melepaskan Nefeng. Nefeng pun punya rencananya sendiri. Ia mengatakan sebelumnya ia telah menghabisi leluhur Hautian. Ia pun bermaksud agar ketua klan naga dan para adik-adiknya mundur ke Pulau Naga Emas. Kemudian selama ia mengambil tindakan di depan umum, sekte dunia bawah tidak akan berani bertindak kepadanya. Bocil imut pun menduga bahwa Nefeng berencana bergabung dengan kota Shura. Hal itu dibenarkan oleh Nefeng dikarenakan kota Shura tetap netral selama bertahun-tahun dan mempunyai kekuatannya sendiri. Jika sekte dunia bawah menginginkan token ilahi,
tidak akan bisa merebutnya secara terbuka dan hanya bisa mencurinya secara diam-diam. Meski begitu, kata bocil imut Xiao Jio, pasti pemegang token yang tersisa akan menyadari sesuatu. Namun tenang saja, kata Ne Feng, ia sudah meminta Aozhan untuk menyebarkan berita mengatakan hari itu ada dua misterius sedang bertarung, yang artinya, kata bocil imut Xiao Jio, membuat sebuah berita bahwa Martial Emperor misterius itulah sebenarnya yang memiliki token nilai sejati. Dengan begitu, maka sekte dunia bawah juga tidak bisa membedakan antara berita mana yang benar dan salah. Xiao Jio pun menyukai hal ini walaupun itu sangat licik. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua, Peak of True Martial Arts. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.